Selamat datang di Mindset Jangka Panjang. Di sini, kita membicarakan hal-hal yang mungkin tak nyaman, tapi penting untuk dibahas, demi melindungi hati, pikiran, dan masa depan kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu racun sosial paling berbahaya, fitnah. Sesuatu yang bisa merobek harga diri, menghancurkan hubungan, dan meruntuhkan hidup seseorang, bahkan tanpa setetes darah tertumpah. Bagian 1, kesadaran bahaya fitnah. Fitnah, kata ini terdengar sederhana, tapi efeknya tak sederhana sama sekali. Ia adalah pisau yang tak terlihat, melukai tanpa kita sadari, dan seringkali tanpa bukti yang bisa kita tunjukkan untuk membela diri. Orang yang difitnah sering berada di titik terendah hidupnya, bukan hanya karena kehilangan kepercayaan orang lain, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang awalnya hidupnya tenang, reputasinya baik, lalu tiba-tiba semua runtuh karena satu cerita yang tidak benar? Cerita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Tak peduli seberapa keras ia mencoba menjelaskan kebenaran, orang-orang yang sudah percaya pada cerita palsu itu, memilih menutup telinga. Dan disitulah bahayanya, fitnah bukan hanya tentang kebohongan yang diucapkan, tapi tentang hati manusia yang memilih percaya pada kebohongan itu. Aku ingin mengajakmu membayangkan ini. Kamu berjalan di keramaian. Orang-orang menatapmu. Beberapa berbisik. Beberapa tersenyum sinis. Kamu tak tahu apa yang sedang dibicarakan, tapi kamu merasakannya. Punggungmu seolah berat. Kakimu ingin berbalik arah. Di hatimu ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apa yang mereka dengar tentangku? Inilah awal dari jebakan fitnah. Kamu mulai terjebak dalam ruang gelap di pikiranmu sendiri. Bukan hanya karena orang lain menghakimi, tapi karena kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Bahaya fitnah ada pada 3 hal besar. Pertama, ia menyebar cepat, lebih cepat dari kebenaran. Kedua, ia meninggalkan bekas, bahkan setelah kebenaran muncul, bekas ketidakpercayaan itu tetap ada. Ketiga, ia merusak dari dalam. Korban fitnah sering mengalami kerusakan psikologis yang lebih berat daripada kerusakan sosialnya. Orang yang pernah difitnah mungkin bisa memulihkan reputasinya, tapi luka di hatinya? Itu cerita lain. Beberapa tak pernah sembuh. Aku pernah mengenal seorang pria, sebut saja namanya Adi. Adi adalah karyawan teladan. Disukai rekan kerja, dipercaya atasan. Suatu hari, muncul kabar bahwa ia menerima suap dari klien. Tak ada bukti. Tak ada saksi yang jelas. Tapi, seperti biasa, kabar itu menjadi gosip paling panas di kantor. Rekan kerja mulai menjauh. Atasan mulai ragu. Adi mencoba menjelaskan, tapi semakin ia menjelaskan, semakin ia terlihat seperti membela diri yang bersalah. 2 bulan kemudian, bukti kebenaran muncul. Ternyata semua itu hanyalah rekayasa seseorang yang iri dengan posisinya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Adi memang dipulihkan secara formal. Tapi rasa canggung dari rekan kerja tetap ada. Kepercayaan yang dulu penuh, kini hanya setengah. Dan Adi, meskipun ia menang secara fakta, ia kalah secara batin. Inilah yang perlu kita pahami, fitnah bukan hanya serangan terhadap nama baik, tapi juga terhadap jiwa. Ia menguji kekuatan mental kita, kesabaran kita, bahkan identitas kita. Lalu, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Bagian pertama yang paling penting adalah kesadaran. Kesadaran bahwa fitnah bukan cermin siapa diri kita, melainkan cermin siapa orang yang memfitnah kita. Mereka memantulkan kebusukan hatinya kepada kita, berharap kita hancur olehnya. Namun, untuk bisa keluar, kita harus siap menghadapi 3 tantangan awal. 1. Menerima bahwa tidak semua orang mau mendengar kebenaran. 2. Menyadari bahwa diam bukan berarti kalah, tapi strategi. 3. Mengendalikan narasi dalam diri sendiri sebelum mencoba mengendalikan narasi di luar. Bayangkan fitnah seperti badai pasir. Jika kamu melawan dengan panik, kamu hanya akan kehilangan arah dan tercekik debunya. Tapi jika kamu menunduk, melindungi wajah, dan melangkah perlahan, badai itu akan lewat, dan kamu akan tetap berdiri. Bagian selanjutnya dari perjalanan ini akan membawa kita lebih dalam, mengupas akar dari fitnah itu sendiri. Karena untuk keluar dari jebakan, kita harus tahu siapa yang memasangnya, dan mengapa ia melakukannya. Kalau kamu siap, kita akan melangkah ke bagian berikutnya, dan mulai membongkar mengapa fitnah muncul, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Bagian 2, memahami akar fitnah.
Fitnah tidak pernah muncul begitu saja. Ia selalu punya akar, dan akar itu seringkali tumbuh di tanah yang tak pernah kita duga. Jika di bagian sebelumnya kita menyadari betapa mematikan fitnah bisa menjadi racun dalam hidup, maka di bagian ini, kita akan menelusuri sumber racun itu. Karena, seperti halnya penyakit, kita tidak bisa mengobati luka jika kita tidak tahu dari mana asalnya. Orang memfitnah bukan karena kebenaran yang mereka miliki, tapi karena kelemahan yang mereka sembunyikan. Ada beberapa akar umum yang memicu seseorang menyebarkan fitnah. 1. Iri dan dengki. Ketika seseorang merasa kita memiliki sesuatu yang mereka inginkan, entah itu posisi, perhatian, atau kepercayaan orang lain, mereka mungkin merasa terancam. Fitnah menjadi senjata untuk menurunkan kita ke titik yang sama, atau bahkan lebih rendah. 2. Balas dendam. Tidak semua fitnah muncul dari rasa iri. Kadang, ia muncul karena sakit hati. Seseorang merasa pernah disakiti, diabaikan, atau direndahkan oleh kita, atau bahkan hanya merasa begitu, dan fitnah menjadi cara mereka untuk mengembalikan rasa sakit itu. 3. Kebutuhan untuk dianggap penting. Ada orang-orang yang hidup dari cerita. Mereka tidak merasa berarti jika tidak punya informasi, bahkan jika informasi itu harus mereka buat-buat. Fitnah memberi mereka pusat perhatian, walau hanya sementara. 4. Ketakutan atau pengalihan. Kadang, orang memfitnah untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Dengan mengalihkan sorotan ke kita, mereka berharap orang lain melupakan kesalahan mereka. Bayangkan seseorang yang setiap hari melihat kamu tersenyum. Mereka mungkin berpikir, kenapa dia bisa bahagia? Apa hidupnya benar-benar sebaik itu? Rasa iri adalah emosi yang aneh. Ia tidak hanya membuat orang ingin memiliki apa yang kamu punya, tapi juga membuat mereka ingin kamu tidak punya itu lagi. Dan fitnah adalah cara tercepat untuk meruntuhkan sesuatu yang telah kamu bangun selama bertahun-tahun. Aku pernah mendengar kisah seorang guru, kita sebut saja Bu Ratna. Ia dikenal bijaksana, disukai murid, dan disegani orang tua siswa. Tapi, suatu hari, tersebar kabar bahwa ia menerima uang dari beberapa wali murid untuk memberikan nilai bagus. Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Hanya cerita yang berputar dari mulut ke mulut. Siapa yang memulai cerita itu? Ternyata, seorang rekan guru yang merasa tersaingi. Selama bertahun-tahun, rekan itu merasa tidak pernah mendapat pengakuan yang sama seperti Bu Ratna. Alih-alih meningkatkan kemampuannya, ia memilih meruntuhkan orang lain. Psikologi di balik fitnah sangat kompleks. Pada intinya, fitnah adalah bentuk komunikasi yang lahir dari kekurangan dalam diri pelaku, baik itu kekurangan emosional, rasa percaya diri yang rendah, atau trauma masa lalu. Ketika mereka merasa tidak bisa bersaing secara sehat, mereka memilih jalan pintas, menjatuhkan lawan tanpa konfrontasi langsung. Kenapa? Karena fitnah memberi keuntungan instan, mereka tidak perlu bukti, hanya perlu cerita yang terdengar masuk akal bagi orang yang ingin percaya. Yang lebih menarik, atau lebih mengerikan, adalah bahwa fitnah jarang berhenti di orang pertama. Orang yang mendengar fitnah seringkali menyebarkannya lagi. Ini karena sifat manusia yang cenderung menyukai cerita dramatis ketimbang cerita biasa. Berita buruk memicu rasa penasaran, memancing emosi, dan memberi rasa kepemilikan informasi yang membuat mereka merasa penting. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu, meskipun kamu tidak bisa selalu menghentikan fitnah, kamu bisa belajar membaca polanya. Kamu bisa mengenali tanda-tanda bahwa sebuah cerita sedang dipelintir, bahkan sebelum ia menjadi badai yang menghancurkan. Tanda-tanda itu biasanya muncul seperti ini. Cerita berasal dari sumber yang katanya mendengar dari orang lain. Detail cerita berubah-ubah setiap kali diceritakan. Cerita itu selalu disertai nada emosional yang berlebihan, marah, jijik, atau bahkan pura-pura prihatin. Begitu kamu bisa mengenali pola ini, kamu punya keuntungan. Kamu bisa memutus rantai fitnah sebelum ia semakin membesar. Memahami akar fitnah adalah langkah kedua untuk keluar dari jebakannya. Di bagian ini, kita belajar bahwa fitnah bukan cermin dari siapa kita, tapi dari siapa yang membuatnya. Kita belajar bahwa orang yang memfitnah membawa racun yang berasal dari ketidakpuasan, rasa sakit, atau kelemahan mereka sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke tahap yang lebih sulit, mengendalikan diri di tengah badai fitnah. Karena meskipun kita tahu akar masalahnya, badai itu tetap bisa membuat kita goyah jika kita tidak siap secara mental dan emosional. Kalau kamu siap, kita akan melangkah ke bagian ketiga, di mana kekuatan mental akan menjadi senjata terbesarmu.
Ada satu hal yang sering membuat korban fitnah kalah sebelum perang dimulai, reaksi yang salah. Bukan fitnah itu sendiri yang menjatuhkan mereka, tapi cara mereka merespons. Orang yang memfitnah tahu satu hal, jika mereka bisa membuatmu marah, panik, atau bertindak sembrono, mereka sudah menang setengahnya. Bayangkan kamu sedang duduk di ruang tamu, lalu ada orang melempar lumpur ke jendela rumahmu. Refleks pertamamu mungkin ingin langsung berlari keluar, berteriak, dan membalas. Tapi masalahnya, begitu kamu keluar, kamu justru memberi mereka panggung. Semua orang yang tadinya hanya mendengar gosip, kini melihat pertunjukan emosimu, dan itu memberi mereka alasan untuk berkata, "Lihat, dia memang seperti itu." Itulah kenapa mengendalikan diri adalah langkah paling sulit, tapi paling penting dalam menghadapi fitnah. Mengendalikan diri bukan berarti diam selamanya, tapi memilih waktu yang tepat untuk berbicara, dan cara yang tepat untuk bertindak. Ada 3 pilar utama dalam mengendalikan diri di tengah fitnah. 1. Menguasai emosi sebelum emosi menguasai kita. Ketika mendengar kabar fitnah, tarikan pertama adalah membela diri secara spontan. Tapi, reaksi ini seringkali memperkeruh keadaan. Latih diri untuk menunda respons, beri jarak antara kabar yang kamu terima dan tindakan yang akan kamu ambil. 2. Menjaga bahasa tubuh. Bahkan jika kamu tidak berbicara, bahasa tubuh bisa mengirim pesan. Orang yang menunduk, gelisah, atau menghindari kontak mata sering dinilai bersalah meski tidak. Tetap tegap, pandang lawan bicara dengan tenang, dan jangan tunjukkan tanda panik. 3. Menahan diri dari perang terbuka di ruang publik. Media sosial adalah medan perang yang berbahaya. Sekali kamu menulis dengan emosi, jejak digitalnya akan sulit dihapus. Ada sebuah kisah yang sering aku ingat ketika membicarakan pengendalian diri. Seorang pedagang tua di pasar pernah dituduh mencampur pasir ke dalam beras yang ia jual. Tuduhan itu datang dari pesaingnya, dan mulai menyebar ke para pembeli. Yang dilakukan pedagang itu? Ia tidak berteriak, tidak memaki, dan tidak mengumpulkan massa untuk membela dirinya. Sebaliknya, ia memberikan 1 karung berasnya secara cuma-cuma kepada seorang pembeli yang dihormati banyak orang, untuk dimasak di rumah dan diperiksa kualitasnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kebenaran itu menyebar, bukan dari mulut pedagang itu sendiri, tapi dari mulut orang-orang yang sudah mencoba dan membuktikan. Pedagang itu mengajarkan satu hal, biarkan tindakanmu menjadi suara yang lebih keras dari kata-kata. Mengendalikan diri juga berarti mengendalikan lingkungan batin kita. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan, tapi kamu bisa mengontrol siapa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Ingat, di tengah fitnah, akan selalu ada orang yang berpura-pura peduli tapi sebenarnya ingin mengorek cerita. Mereka datang dengan wajah simpati, tapi pulang dengan bahan gosip baru. Hati-hati memilih tempat curhat, lebih baik diam daripada curhat ke orang yang salah. Kekuatan diam sering diremehkan. Bukan diam karena takut, tapi diam karena tahu bahwa kebenaran tidak selalu butuh teriakan untuk menang. Dia memberi ruang untuk kebenaran muncul dengan sendirinya, dan membiarkan fitnah kehilangan napasnya. Tapi, diam bukan berarti pasif. Sambil diam, kamu tetap harus mencatat fakta, menyimpan bukti, dan membangun jaringan pendukung yang siap menjadi saksi ketika saatnya tiba. Aku pernah melihat seorang wanita difitnah mencuri ide di tempat kerjanya. Ia tidak membuat status panjang di media sosial, tidak memaki rekan kerjanya di depan umum. Yang ia lakukan adalah mengarsipkan semua email, notulen rapat, dan dokumen yang membuktikan idenya sudah ia tulis jauh sebelum tuduhan itu muncul. Saat rapat evaluasi tahunan, ia mempresentasikan proyek itu dari awal, lengkap dengan jejak buktinya. Ruangan menjadi hening. Orang yang memfitnahnya hanya bisa menunduk, sementara pimpinan memberinya apresiasi. Mengendalikan diri di tengah fitnah adalah seni bertahan hidup yang tidak semua orang mau pelajari, tapi semua orang suatu saat akan membutuhkannya. Kamu bukan hanya sedang melindungi reputasimu, tapi juga menjaga kesehatan mentalmu agar tidak hancur oleh racun orang lain. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana membersihkan nama dan mengembalikan kepercayaan, tahap di mana kamu bukan hanya bertahan, tapi mulai membalikkan keadaan. Bagian 4, membersihkan nama dan mengembalikan kepercayaan. Bertahan di tengah fitnah adalah satu hal. Tapi membersihkan nama setelah fitnah mereda, adalah perjalanan yang jauh lebih panjang dan melelahkan. Sebab fitnah meninggalkan 2 jenis luka, luka di mata orang lain dan luka di hati sendiri. Membersihkan nama berarti kita harus menghadapi keduanya. Langkah pertama dalam membersihkan nama adalah menentukan tujuan yang realistis.
Banyak orang ingin sepenuhnya menghapus cerita buruk yang pernah beredar tentang mereka. Sayangnya, itu hampir mustahil. Ingat, gosip tidak pernah sepenuhnya mati, ia hanya mereda. Tujuan yang lebih realistis adalah mengembalikan kepercayaan orang-orang yang benar-benar penting, mereka yang pendapatnya memiliki pengaruh nyata pada hidup kita. Kita tidak perlu menghabiskan energi membuktikan kebenaran pada semua orang. Pilih prioritas, keluarga, teman dekat, rekan kerja inti, atau pihak yang berkepentingan langsung. Ada 3 pendekatan praktis untuk membersihkan nama. 1. Gunakan bukti yang tidak terbantahkan. Fakta selalu lebih kuat daripada argumen emosional. Kumpulkan dokumen, saksi, atau data yang membuktikan cerita yang benar. 2. Tunjukkan konsistensi perilaku. Reputasi dibangun dari waktu ke waktu. Ketika perilaku kita terus konsisten dengan nilai-nilai yang baik, cerita lama akan mulai kehilangan relevansinya. 3. Biarkan orang lain menjadi pembela. Pembelaan diri yang datang dari mulut sendiri sering dianggap bias. Tapi jika orang lain yang bersaksi, kredibilitasnya jauh lebih kuat. Aku pernah mengenal seorang musisi muda yang difitnah mencuri lagu orang lain. Alih-alih sibuk menulis klarifikasi di media sosial, ia mengundang beberapa kritikus musik untuk datang ke studionya, menyaksikan proses kreatifnya dari awal hingga jadi. Kritikus itu kemudian menulis ulasan positif tentang keaslian karyanya. Hasilnya, kredibilitasnya kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Penting juga untuk memahami bahwa pemulihan reputasi bukan proses instan. Kadang, kita harus bersabar menghadapi tatapan curiga, pertanyaan sinis, atau candaan yang menyakitkan. Namun, setiap interaksi adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap sikap profesional, setiap tindakan jujur, adalah satu sapuan kuas yang membersihkan kanvas reputasi kita. Di titik ini, ada satu kesalahan yang sering dilakukan korban fitnah. Mereka terlalu fokus, menghapus masa lalu hingga lupa menciptakan masa depan. Padahal, membangun pencapaian baru bisa jauh lebih efektif dalam menggeser fokus orang dari cerita lama. Misalnya, seorang wirausaha yang difitnah melakukan penipuan memilih untuk tidak terus-menerus mengulang klarifikasi. Sebaliknya, ia meluncurkan produk baru yang sukses besar, mengundang media, dan memperlihatkan transparansi keuangan. Orang-orang pun mulai membicarakan kesuksesan barunya, bukan gosip lama. Ada satu langkah yang sering diabaikan dalam membersihkan nama, memberi maaf. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas untuk bebas. Menyimpan dendam hanya membuat kita tetap terikat pada cerita lama. Ketika kita memaafkan, meski tidak melupakan, kita memberi diri kita izin untuk melangkah ke bab baru tanpa beban. Meminta maaf juga bisa menjadi langkah penting, bahkan jika kita tidak salah sepenuhnya. Kadang, mengakui kesalahpahaman atau bagian kecil yang mungkin memicu fitnah bisa membuat orang lain lebih terbuka mendengar sisi cerita kita. Membersihkan nama adalah proses yang memerlukan kesabaran, strategi, dan hati yang kuat. Bukan hanya soal membuat orang percaya lagi, tapi juga soal memulihkan harga diri yang sempat terkoyak. Di bagian terakhir nanti, kita akan berbicara tentang menutup siklus fitnah dan bangkit menjadi lebih kuat. Bagaimana menjadikan luka ini sebagai bagian dari cerita kemenangan kita. Bagian 5, menutup siklus menjadi lebih kuat. Setiap luka menyimpan 2 pilihan, membiarkannya menjadi bekas yang kita sembunyikan, atau menjadikannya tanda kehormatan yang kita bawa dengan bangga. Fitnah, sekejam apapun, bisa menjadi batu loncatan, jika kita memilih untuk menutup siklusnya dengan cara yang benar. Menutup siklus berarti kita tidak lagi terjebak pada pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan pengalaman ini? Langkah pertama dalam menutup siklus adalah mendefinisikan ulang cerita kita. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa fitnah pernah terjadi, tapi kita bisa mengubah makna yang kita ambil darinya. Bagi sebagian orang, fitnah adalah akhir. Bagi sebagian yang lain, fitnah adalah ujian yang mengasah mental, membentuk kedewasaan, dan memperkuat karakter. Pernahkah kamu mendengar pepatah, api yang sama bisa melelehkan lilin, tapi juga mengeraskan baja? Fitnah adalah api itu. Kita yang memilih, apakah akan meleleh atau mengeras karenanya. Menutup siklus juga berarti melepaskan kebutuhan untuk membalas. Balas dendam mungkin terasa memuaskan sesaat, tapi itu membuat kita terus terhubung pada orang yang memfitnah. Kekuatan sejati adalah ketika kita bisa berjalan meninggalkan mereka tanpa menoleh, fokus pada hal-hal yang membangun hidup kita, bukan menghancurkannya.
Ada sebuah kisah tentang seorang penulis yang difitnah meniru karya orang lain. Alih-alih berhenti menulis, ia menulis buku baru yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih memukau dari semua karya sebelumnya. Buku itu menjadi bestseller, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan ironisnya, orang yang dulu memfitnahnya kini menjadi penggemarnya diam-diam. Ia berkata, "Fitnah membuatku berhenti mencari validasi orang lain. Aku menulis bukan untuk mereka percaya aku, tapi untuk aku percaya pada diriku sendiri." Inilah inti dari kebangkitan, kita belajar mengandalkan penilaian diri sendiri lebih dari penilaian orang lain. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan mereka salah, tapi untuk membuktikan bahwa kita bisa hidup dengan benar, apapun kata mereka. Menutup siklus fitnah juga memerlukan kebijaksanaan memilih lingkungan baru. Kadang, cara terbaik untuk benar-benar bebas adalah berpindah dari lingkaran yang dulu membiarkan fitnah tumbuh. Lingkungan yang sehat akan memberi ruang untuk tumbuh, bukan membatasi kita dengan cerita masa lalu. Luka yang pernah kita alami bisa menjadi pelajaran berharga untuk orang lain. Kita bisa membagikan kisah kita, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memberi inspirasi pada mereka yang sedang berada di posisi yang dulu kita tempati. Bayangkan, seseorang yang saat ini sedang menangis di kamarnya karena difitnah, mendengar kisah kita dan merasa, kalau dia bisa melewatinya, mungkin aku juga bisa. Itulah warisan yang lebih besar daripada sekadar membersihkan nama, memberi harapan kepada orang lain. Menutup siklus fitnah bukan berarti melupakan semuanya, tapi mengubah posisi kita dari korban menjadi pemenang. Bukan pemenang yang berdiri di atas kekalahan orang lain, tapi pemenang yang berdiri di atas kekuatan dirinya sendiri. Dan disinilah perjalanan kita berakhir, setidaknya untuk cerita ini. Jika kamu saat ini sedang terjebak dalam badai fitnah, ingatlah, badai selalu lewat, dan matahari selalu terbit. Yang terpenting adalah bagaimana kamu berdiri ketika langit kembali cerah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada racun yang bisa menghancurkan kita, selama kita memilih untuk tetap jernih di dalam. Tetap kuat, tetap berpikir panjang, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.